Saya coba ya, bentar. Tunggu sebentar. Oh ini genap, sorry. Ini ganjil. Untuk semester ganjil atau gasal, pembelajaran direncanakan akan selesai di November. Kalau di kalian jadwalnya harusnya selesai kapan ya? Ada yang ingat jadwalnya RPL? 19 November apa 9 November gitu, Bu? Oke, berarti harusnya sesuai dengan ini ya. November di minggu kedua harusnya sudah selesai. Lalu ada libur semester 11 November, tengah November sampai tengah Desember. Persiapan pembelajaran ini akan dilakukan oleh program studi untuk PBM di semester genap. Semester genap kalian itu akan mulai di Januari, minggu pertama. Jadi minggu pertama Januari sudah mulai belajar. Direncanakan itu nilai masuk di Mei. Untuk UKOM itu biasanya kita akan daftar di bulan Juni atau Juli. Itu pendaftaran UKOM. Jadi UKOM itu pendaftarannya memang sebulan sebelumnya, jadi harusnya semuanya rapi. Ada hal yang memang harusnya sudah dikerjakan dari tahun-tahun sebelumnya dan tahun ini insya Allah akan diterapkan, yaitu seminar proposal untuk skripsi. Ini akan dikerjakan untuk kelas reguler dengan kelas RPL. Yang total mahasiswanya berarti 129 kalau saya tak salah. Dengan jumlah dosen 20. Sebelum seminar proposal dikerjakan, seminar proposal rencananya akan diujikan oleh dosen pembimbing dan calon dosen penguji. Oleh karena itu, kami membutuhkan dari Prodi, membutuhkan data pembimbing dari seluruh mahasiswa, baik itu kelas reguler ataupun kelas RPL. Sistem yang kami buat tahun ini adalah mahasiswa sama nih seperti tahun lalu, memiliki hak untuk memilih pembimbingnya, tapi tentunya pembimbing juga memiliki hak untuk memilih anak bimbingannya. Jadi ada pertimbangan kalau sebelumnya beberapa tahun yang lalu gitu. Prodi menetapkan ketika mahasiswa memberikan judul skripsi atau KTI untuk D3, itu Kaprodi D3 dan D4 berdiskusi bersama membagi pembimbing. Kelebihan dari metode itu adalah setiap dosen sebarannya hampir sama serupa untuk beban kinerjanya. Namun ketika given, bisa jadi ada ketidaknyamanan di sisi dosen ataupun ketidaknyamanan di sisi mahasiswa. Maka dengan evaluasi itu, beberapa tahun ini kami memberlakukan pemilihan pembimbing, pengajuan pembimbing dari peserta didik, lalu disetujui oleh dosen pembimbing. Maka dibuatlah sistem mahasiswa meminta kesediaan dosen pembimbing. Yang tentunya ini juga bukan hal yang mudah, karena berarti setiap dosen dengan kekhususannya memiliki keterbatasan jumlah mahasiswa bimbingan. Biasanya setiap tahun itu yang banyak adalah kimia klinik sebarannya. Ini saya nggak tahu berapa jumlahnya karena belum follow up kembali. Namun kemarin juga ada masukan karena ada informasi kalau beberapa dosen sudah full, maka untuk dosen-dosen yang memiliki latar belakang ATLM diperkenankan untuk ditanyakan kesediaannya apakah bersedia untuk membimbing yang kemarin sudah diinformasikan oleh Bu Puji. Kemarin Bu Puji kan menginformasikan dosennya siapa, bidangnya apa. Contoh, misal saya bidangnya hematologi, tapi kalau ternyata ada yang Bu Dewi kayaknya kosong nih, gitu, tapi saya maunya kimia klinik, boleh ditanyakan kesediaannya. Tapi tentunya itu akan menjadi keputusan dosennya.
apakah berkenan atau tidak dengan ajuan judul yang diberikan. Sampai sini bisa dipahami? Bisa, Bu. Ada, Bu. Bisa, Bisa, Bu. Bu. Bisa, Bu. Paham. Bu. Kalau ada yang mau ditanya, boleh langsung ya, boleh raising hand, boleh langsung didiskusikan, boleh. Nah, untuk proses ini sesungguhnya sudah berjalan, tapi ada proses yang miss sepertinya, sehingga saya kemarin diingatkan kembali. Yang miss itu ada satu, ketika meminta kesediaan dosen, bukan hanya meminta kayak ngelamar nikah gitu ya. Besok nikah yuk, nggak gitu juga. Harus ada modalnya. So kita nikah ya, aku udah punya tabungan segini gitu kan jelas ya. Nggak bilang nikah-nikah aja gitu. Jadi ketika menanyakan kesediaan untuk menjadi dosen pembimbing, peserta didik sudah menyiapkan judulnya, akan ambil judul apa, bukan hanya bidangnya saja. Lalu sudah mencari data sebelumnya, jadi ada modal diskusi. Misal saya mau ambil perbandingan antara kadar HB sebelum dan sesudah hemodialisa. Judul ini kan sudah Insya Allah ya, sudah pernah diteliti oleh peneliti-peneliti sebelumnya. Maka carilah dasar penelitian, latar belakangnya, kenapa penelitian itu harus dilakukan, apa kemanfaatannya, bagaimana penelitian sebelumnya, lalu apa beda penelitianmu dengan penelitian sebelumnya. Ini adalah dasar dari satu penelitian. Penelitian itu harus ada masalah. Jadi yang pertama, jangan sampai menghubungi dosen hampa. Hanya minta saya sama ibu ya materinya tentang bidangnya misalnya hematologi, tapi belum tahu judulnya apa. Itu kayak ngelamar nikahan cuma bilang kita nikah tahun depan ya, tapi hampa gitu, nggak ada informasi apapun. Belum ada info tabungan, belum ada info kemungkinan akan seperti apa, yang diundang berapa gitu deh. Itu pengandaiannya seperti itu. Jadi satu yang pertama itu. Yang kedua, kemarin memang saya menyadari kalau baik kelas reguler ataupun RPL memiliki keterbatasan waktu. Untuk kelas reguler, karena saat ini sedang PKL, pastinya harus mengikuti aturan lahan. Untuk kelas RPL, pastinya kan akan bekerja dan ada shift possibility. Maka saya dan Bu Puji kemarin ya kalau mau menggunakan WA monggo silakan kan begitu. Namun kemarin ada masukan ke saya secara pribadi, ini kelas RPL belum kenalan, kita belum tahu anaknya yang mana gitu. Jadi kalau kalau sedapat mungkin temui dulu dosennya, janji temu dulu, perkenalan, baru diskusi. Mungkin itu juga lebih nyaman. Ya, Ibu Puji udah nyampe di ruangan saya, mengingatkan kembali beberapa dosen mungkin akan berkenan dengan proses permohonan melalui WA, namun ada juga dosen yang ingin berdiskusi secara langsung dengan peserta didik, mengenal lebih dekat calon bimbingannya, jadi kalian bisa temu janji dulu, ditanyakan dulu kesediaannya untuk berdiskusi secara langsung, tapi diskusi berarti jangan hampa. Mungkin itu yang saya ingatkan terkait dengan skripsi. Sampai sini ada yang mau ditanya? Belum, Bu. Baik, kalau dilihat dari kalender akademik, untuk semester genap yang akan mulai di Januari, maka Oktober ini kan direncanakan data kalian sudah masuk untuk pembimbing. Kami belum langsung meng-ACC terlebih dahulu karena kami harus menghitung kembali. Dari data yang masuk, kalian kan akan meminta kesediaan dosen. Dosen menandatangani lembar kesediaan sebagai pembimbing, lalu kalian upload di G Drive. Kami dari Prodi akan mendata masing-masing dosen berkenan menjadi pembimbing, baik di kelas reguler atau RPL, berapa jumlahnya sebagai pembimbing satu dan sebagai pembimbing dua, kami hitung kembali. Memastikan tidak ada dosen yang memiliki beban berlebih jauh sekali.
Karena pernah dosen itu saking baiknya semua diiyain. Begitu dihitung ternyata membimbing lebih dari 20 mahasiswa. Ini akan berimbas tidak nyaman baik untuk dosennya ataupun mahasiswanya karena bebannya terlalu banyak. Jadi antriannya akan semakin banyak. Maka dari proses kalian upload, itu akan ada proses kami merecount, menghitung kembali. Setelah itu akan kami ajukan SK pembimbing skripsi ke direktorat. Untuk dosen dan mahasiswa, kami akan memberikan draft SK pembimbing skripsi, sehingga mahasiswa dan dosen sudah mengetahui di semester depan akan membimbing siapa. Proses bimbingan akan diperkenankan menjadi kesediaan dosennya, karena dosen bisa membimbing mulai dari sekarang atau juga nanti ketika di semester genap. Jika dosen berkenan membimbing dari sekarang, itu nyaman sekali karena di semester depan, semester genap, kami akan memberikan waktu paling tidak 2 minggu di awal semester untuk berdiskusi persiapan maju sidang proposal skripsi. Jadi di akhir tahun ini, tim Prodi akan menyusun jadwal sidang proposal skripsi, baik kelas reguler ataupun RPL, lalu diinformasikan di awal semester sehingga di Januari awal, sehingga kalian sudah bersiap untuk membuat PPT di 2 minggu berikutnya. Pengujinya adalah salah satu pembimbing skripsi dan salah satu penguji skripsi yang akan datang. Jadi ketika SK diajukan, kami akan mengajukan SK pembimbing dan penguji sekaligus ke direktorat. Namun penguji kan ada 3 untuk skripsi. Penguji satu, penguji dua, penguji tiga. Penguji tiga biasanya adalah salah satu pembimbing karena akan mendampingi jangan sampai nanti ujian harusnya jalurnya A jadi A minus karena mahasiswanya galau. Jadi fungsinya adalah melihat atau mendampingi pesertanya tapi menguji ya. Jangan sampai nanti lewat dari yang seharusnya direncanakan pada penelitiannya. Maka di ujian sidang proposal ini penguji satu atau penguji dua salah satunya akan turun untuk menguji di sidang proposal. Sampai sini bisa dipahami? Bisa, Bisa, Bu. Bu. Bisa, Oke, Bu. kita Mhm, lanjut Bu. lagi. Terkait dengan pembimbing, pembimbing skripsi ada pembimbing satu dan pembimbing dua. Pembimbing satu sudah pasti adalah dosen pembimbing dari kampus Poltek Jakarta 3. Dosen pembimbing dua untuk skripsi bisa merupakan dokter penanggung jawab di laboratorium kalian. Dokter penanggung jawab untuk rumah sakit besar biasanya adalah SPPK, sehingga bisa turun. Untuk puskesmas atau klinik, seringkali penanggung jawabnya adalah eh, dokter, dokter umum S1. Saya sudah berdiskusi dengan direktorat, karena kalau melihat dari standar direktorat, standar penulisan tugas akhir dari direktorat, pembimbing berlatar belakang S2 atau SP1. SP1 itu spesialis satu setara dengan SPPK, dokter spesialis. Maka semalam saya diskusikan karena di lahan RPL ada keterbatasan untuk SP1, diperbolehkan untuk pembimbing dua adalah dokter umum dengan catatan memiliki pengalaman minimal beberapa tahun. Nah, berapa tahunnya ini kita perlu diskusi kembali, Bu Puji. Minimal 5 tahun untuk pengalaman dari pembimbing lahan dengan latar belakang S1. Sampai sini bisa dipahami? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Bisa, Bu. Oke. Ada yang mau ditanya? Berarti kalau misalkan puskesmas, Bu, dokter umumnya dia melampirkan surat pengalaman kerja gitu, Bu. Dari NIP sebenarnya bisa ketahuan sih, tanpa harus itu. Tapi Nah, kalau hmm? sedangkan di saya dokter umum penanggung jawab laboratoriumnya itu non PNS, Ibu. Oh, baik. Ada
surat penerimaan pegawai juga bisa, atau menuliskan surat pernyataan juga boleh. Tapi harusnya ada data sih yang menyatakan itu, dilampirkan saja data terkait. Lebih fleksibel. Baik Ibu, siap. Ya, ada lagi. Kalau sampai sini tidak ada pertanyaan, saya lanjutkan kembali. Sidang proposal akan dimulai di minggu kedua Januari. Untuk sidang skripsi, tahun-tahun yang lalu, sidang skripsi akan dibuat ketika mahasiswa mengumpulkan hard file yang akan diujikan. Tahun depan, insya Allah berbeda. Kita lihat jadwalnya ya. Tingkat akhir. Ujian sidang 12 sampai 23 Mei. Insya Allah ini nggak akan nutup untuk kelas STR. Karena jumlah pesertanya 120-an, hampir 130. Pengujinya hanya 20, diputer-puter bareng lagi sama KTI. Itu KTI-nya juga 2 kelas. Jadi, untuk menjadwal yang baik, possibility kita akan mulai menjadwal ujian sidang skripsi di bulan Maret. Jadi, mohon perhatikan kecepatan kalian untuk tarik data. Mau primer apa mau tarik data? Kalau kalian ada kerja di rumah sakit besar, pengambilan datanya kan akan lebih mudah. Saya saran pengambilan data. Kalau kalian mau primer, pastikan dulu primernya ini mudah apa enggak. Maksudnya mudah itu mampu laksana enggak? Gitu. Diskusikan lagi dengan dosen pembimbing. Teknisnya menurut saya, Oktober cari pembimbing, berarti kan sebelum cari pembimbing harus baca dulu nih buat latar belakang bab 1, cari literatur. Ketika sudah ACC pembimbingnya, sudah keluar draftnya, jangan langsung bimbingan dulu ya. Keluar draft nama dosen pembimbing dari prodi, bisa bimbingan. Mulai tanyakan kesediaan dosennya mulai bimbingan dari saat ini. Kalau mulai bimbingan sudah oke, berarti kan bab 1-3 harusnya Desember tuh udah jadi. Bab 1-3 Desember udah jadi, Januari awal kamu udah bisa berproses etik. Etiknya berjalan, prosesnya di rumah sakit berjalan. Kalau di rumah sakit sendiri data udah bisa ditarik sebenarnya, ya. Berarti sudah bisa berproses untuk penulisan bab 4-5. Indahnya sih begitu. Maret, April ujian, Mei, Juni, karena kan kelasnya gantian ya. Berarti sekitar Mei atau Juni itu kalian akan OSCE. OSCE sudah 2 tahun belakangan dikerjakan setelah UKOM. Tahun depan, insya Allah OSCE akan dikerjakan sebelum UKOM. OSCE akan seperti apa? Nanti akan ada briefing kembali. Eh, ada evaluasi juga dari pelaksanaan OSCE tahun ini. Jadi insya Allah akan ada sesuatu hal yang baru di tahun depan. Setelah OSCE selesai, pendaftaran UKOM. UKOM tahun ini, STR tidak lulus UKOM 1 peserta didik dari 154. 154 peserta, 1 tidak lulus dari kelas reguler yang harusnya dia belajar punya waktu lebih banyak. Kelas RPL ada yang udah sepuh tapi dia lulus. Berarti yang menjadi dasar kelulusan paling besar adalah keinginan pesertanya untuk lulus. Saya tanya kemarin tekniknya dan diarahkan juga Anda belajar bersama. Kemarin saya ketemu Pak Eko, ketua kelas RPL yang ini siapa? Singgih atau Pak Andi? Dua-duanya Bu. Oke, jadi kepalanya 2 izin. Oke, Singgi siap. aja Gi. Fleksibel Bu. Ya Oh, oke lah, Bu. fleksibel. Baik. Berdua, Udah Bu. diskusi dengan Pak Eko. Sedikit, Bu. Oke, kemarin saya tanya Pak Eko, tolong dikasih adik-adiknya. Sudah Bu, nanti di drive-nya kita kasih semua. Nah, kemarin mereka kan punya contoh-contoh soal, sudah diinformasikan. Mereka juga sepertinya nulis soal. Terus kemarin saya minta join dengan kelas reguler untuk dapat ringkasan materi. Jadi mulai latihan persiapan UKOM. UKOM itu yang kelas RPL kemarin banyak yang ikut les
latihan-latihan. Les itu kemarin ada yang per tatap muka 20.000. Ini anak reguler ya. Anak reguler itu ternyata mengikuti apa yang saya sebutkan. Lesnya satu orang, bayarnya pakai uang kas, habis itu Zoom-nya di-record, ditonton lagi bareng-bareng. Jadi nggak perorangan bayarnya. Dia jadi untuk latihan itu pakainya uang kas, satu mewakili, setelah itu bagi-bagi yang lain, itu boleh. Dan hasilnya alhamdulillah baik. Jadi tolong cooperate kerjasama dengan kelas reguler supaya nanti bisa lulus on time semua. Sudah 3 tahun ini kita belum lulus 100% lagi. Ini periode Oktober, RPL. RPL tahun ini ada 10 peserta didik. Skripsinya mundur, sehingga kalaupun lulus UKOM di periode Oktober, dia akan wisuda di tahun depan. Nggak bayaran kuliah lagi sih, tapi wisudanya nggak bareng teman-temannya. Kalau sampai tidak lulus UKOM, ya berarti UKOM lagi di periode berikutnya. Jadi kelulusan peserta didik saat ini, syaratnya selain lulus semua mata kuliah, harus lulus OSCE dan KOM. Karena OSCE dilaporkan secara nasional, kalau belum lulus diulang kembali. Jadi kemarin dari peserta OSCE kelas RPL, ada 7 peserta didik yang diulang OSCE-nya. Kelas reguler D3, kemarin OSCE diulang 12 peserta didik dari 40-an peserta. Jadi kalau saya saran lebih baik belajarnya habis-habisan tapi ujian sekali aja daripada setengah-setengah tapi ujiannya 2 kali. Tetap belajar juga. Jadi mohon disusun. Ketua kelas tolong di range, dibimbing, bukan bimbing gimana ya. Teman-temannya tuh harus di on track. Kalau ada temennya yang nggak on track, kamu lapor ke saya, maka akan saya panggil. Kelas RPL yang 4 masih ada 2 peserta didik yang tertinggal yang belum selesai skripsi. Dan itu akan join di kelas kalian. Jadi kalau ada mahasiswa yang memang dari sekarang niat, Bu saya nggak niat 2 semester sih, boleh info. Jadi saya nggak kaget. Atau ada yang niat, kayaknya saya UKOM-nya mau lebih dari sekali sih, boleh aja. Kalau lihat dari akreditasi, nilai A, kalau UKOM itu di atas 90% kelulusannya. Tahun ini kalau yang 11 orang ini lulus semua, maka kelulusan UKOM kita 99%. Dengan tidak lulusnya satu anak reguler pagi. Kalau saya mau sinis-sinisan, mahasiswa saya saat ini 120, berarti boleh 12 anak nggak lulus UKOM, saya masih bisa dapat nilai 4 untuk akreditasi 4 tahun lagi. Tapi kan bukan begitu juga caranya. Jadi tolong kerjasama, ketua kelas sangat berperan penting untuk kesuksesan kelasnya. Karena saling mengingatkan. Leadnya ada di ketua kelas. Jadi kalau ketua kelasnya sampai 2, harusnya bisa lebih baik dari yang kemarin. Ketua kelas komunikasi baik dengan saya atau Bu Puji. Nanti kami akan koordinasi jika ada hal yang memang perlu kita komunikasikan kembali. Mungkin itu Bu Puji ada tambahannya? Belum? Oke. Ada yang mau ditanya sampai sini? Bu Dewi, mohon izin tanya Bu, Hmm? untuk pembimbing dua itu Hmm? nanti akan ikut nguji nggak Bu ya? Pembimbing 2. Biasanya Iya. pembimbing yang menguji adalah pembimbing 1. Oh, iya. Jadi pembimbing Karena dua pembimbing nggak 1 pembimbing dua nggak harus datang ke kampus kan Bu ya? enggak. Karena pembimbing 1 kan dia megang Oh semuanya, ya, baik Bu. teoritikalnya. Jadi dia akan mendampingi pesertanya, tapi bukan berarti tidak menguji ya. Posisi dia penguji saat itu. Tapi kalau misalnya mahasiswanya agak-agak ngelindur gitu, dia bisa membantu mahasiswa dengan pertanyaan supaya mahasiswanya sadar lagi harusnya kemana arah penelitiannya. Harusnya demikian. Ya, baik Bu. Makasih Bu. Ada lagi? Ibu izin mau Belum mau bertanya. tanya tuh. Hmm, Ini kan jadinya kan saya tetapnya bisa ke dokter umum saya, Bu. hmm. Berarti saya ngomong sama Pak Bagiannya gimana, Bu? Ibu apakah sudah itu, Bu, sosialisasi ke Pak Bagi atau dosen-dosen lain, Bu? Belum. Siap, Bu.
Apa saya ngomong langsung aja, Bu? Boleh, silakan. Baik, Ibu, terima kasih. Ibu izin bertanya, Ibu. Iya, silakan. Tadi untuk pembimbing dua itu kalau bisa apa dokter penanggung jawab laboratorium ya diperkenankan ya maupun beliaunya itu S1 gitu. Tapi kalau misalnya di kami di Puskesmas itu ada S2 tapi bukan backgroundnya itu bukan apa tuh bukan penanggung jawab laboratorium gitu. Eh, ini ngambilnya Mars gitu, Bu. Bagaimana, Ibu? Apa diperkenankan? Latar belakang pendidikannya apa? Dokter gigi, dokter Saya gigi. baik. Penanggung jawab lab ya, Bu. S1 dokter umum penanggung jawab lab sudah terbiasa dengan pemeriksaan laboratorium daily-nya dia. Tapi Baik. sampai nanti S3 tapi IT, kitanya ngambilnya pemeriksaan HB kan nggak nyambung, Bu. Walaupun dia udah S3. Oh, baik, baik. Berarti diperkenankan untuk yang S1, tapi penanggung jawab laboratorium gitu ya, Bu ya. Minimal 5 tahun berpengalaman tadi ya yang disampaikan ya, Bu ya. Iya, betul. Baik. Terima kasih, Nanti Ibu. kalau iya, Nah, kalau yang pembimbingnya S1 dari Lahan, mohon berkasnya juga dilampirkan ya di G Drive-nya untuk kami cek kembali. baik. Ada lagi yang lain? Nih, mumpung kita ketemuan nih ngobrol, jarang-jarang. Izin bertanya, Ibu. Ya, Izin memastikan kembali, berarti untuk dosen pembimbing kedua itu kan tadi dijelaskan adalah pembimbing lahan atau eh, yang sudah S2 ya, Ibu ya. Tapi kalau misalkan yang tidak bekerja, untuk dosen pembimbing kedua, apakah S2-nya itu harus dari Poltekkes Jakarta 3 atau boleh dari instansi yang sebelumnya gitu, Ibu? Maksudnya dari Poltekkes sebelumnya. Terima kasih. iya anak cantik. Nih ibarat kata nih, ada cewek cerai dari suaminya, terus dia mau jajan, masih minta uang sama suaminya, mantan suaminya nggak? Padahal dia udah punya suami baru. Iya, Gimana Ibu. itu ceritanya? Kamu kan udah lulus dari sana, nak. Kita di sini kan punya SDM yang baik. Kamu ngajuinnya dari sini. Kamu yang WA saya bukan sih? Soalnya ada yang WA saya menanyakan hal ini dan sudah saya jawab. Kalau ternyata bukan kamu, saya informasikan seperti ini. Untuk peserta didik yang saat ini tidak bekerja atau lahan bekerjanya tidak memenuhi persyaratan sebagai pembimbing dua, maka pembimbing satu dan pembimbing dua merupakan dosen dari Poltekkes Kemenkes Jakarta 3. Karena saat ini kalian sedang menempuh pendidikan di Poltekkes Kemenkes Jakarta 3. Jadi kalau kalian mau ambil dari kampusmu yang lama, rasanya tidak ada konektivitasnya dengan kegiatanmu di sini. Kok yang lain bisa dari lahan kerjanya, Bu? Iya, karena ngambil datanya di sana. Ngambil data di sana, maka dibimbing dengan orang yang mengetahui data di sana. Maka kenapa yang diambil adalah PJ laboratorium? Karena kalian ngambil datanya tentang laboratorium, gitu. Bisa dipahami sampai sini? Ya, baik. Terima kasih, Ibu. Iya, ada lagi? Bu Dewi mau tanya dong. Iya, Satria Itu Baja Bu, Hitam apa nih. enggak itu Bu, apa kan kemarin kan yang ada lembar apa form yang dosen itu kan udah ditandatanganin Bu. Berarti Iya, kita mulai bimbingan itu kalau SK-nya udah keluar atau gimana Bu? Saya agak-agak iya, enggak dong ini. iya. Dosen itu ada yang akan berkenan mulai berdiskusi dari sekarang, ada yang mungkin berkenan berdiskusi ketika SK sudah turun. Kalau berkenannya setelah SK turun, maka mulai diskusi di awal Januari. Jadi Bapak Ibu Hmm. bisa menanyakan terlebih dahulu kepada
calon pembimbingnya, kan SK-nya belum turun ya, kepada calon Ya. pembimbingnya apakah berkenan untuk berdiskusi lebih awal. Tapi kalau mau diskusinya setelah draft SK-nya turun, maka kemungkinan diskusinya baru akan dimulai di November. Karena kami memberikan waktu untuk pengumpulan berkas sampai Oktober akhir, berarti November awal baru kami hitung dulu tuh di recount untuk nanti diinformasikan ke dosen dan mahasiswa terkait dengan draft calon pembimbing. Bisa dipahami sampai Oh, sini? itu kita ada kayak kertas bukti nggak Bu kalau kita udah bimbingan atau apa gitu? Oh, ada lembarnya. Karena Oh, ada ada syarat lembarnya. untuk ujian. Syarat untuk sidang skripsi, bimbingan itu minimal 10 kali oleh pembimbing, baik itu pembimbing satu ataupun pembimbing dua. Lalu setelah bimbingan minimal 10 kali, ada tulisan dari pembimbingnya siap uji. Karena bisa jadi bimbingan 20 kali tapi nggak siap-siap, kan gitu. Itu Nanti kertasnya akan dibagi kapan ya Bu? kenapa? Kertasnya dibagi kapan itu? Yang form Oh, buat bukti berkasnya itu nanti ya? Ibu, kan draftnya pun belum kita turunkan. Jadi Oh pembimbingan iya iya. sebenarnya secara formal kan harusnya memang belum mulai. Tapi kalau Oh mau iya. informal sudah dimulai menjadi hak dan keputusan pembimbing dan anak bimbingannya. Oke Bu Dewi, makasih Bu. Ya, jadi Bu, ketahuan deh umurnya gara-gara fotonya kan. Satria Baja Hitam. Bu, izin tanya Bu Dewi. Iya, silakan. Bu, tadi kan dibilang katanya ada minimal 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 Iya, minimal minimal. minimal minimal pertemuan itu harus pertemuan atau bisa WA pun dianggap pertemuan Bu atau gimana Oh, Bu? Maksudnya boleh. harus tatap muka atau gimana? Boleh, cuma jangan dalam mimpi aja. Saya ketemu aku di mimpi agak sulit ya. Ada komunikasi aktif Oh, antara keduanya. Jadi oh ya mau dan by WA boleh, by email boleh, by Zoom boleh, tapi tergantung dari kesediaan dosennya. oh jadi kesepakatan dua belah pihak itu ya Bu ya. Cocok. Oke, Kesepakatan dosen. siap. Baik, makasih Bu. Kalau dosennya nggak kangen-kangen banget, nggak mau ketemu ya nggak apa-apa juga, jangan Eh, dipaksa. Maksudnya sekali Soalnya pertemuan kita Bu, Zoom kita aja ya. kita Zoom aja Bu. Nanti 10 kali tanda tangan ya Bu gitu. Iya, Itu nggak? bisa by Zoom. Saya Oh, juga bisa. malah ketemu sama anak bimbingan pas tanda tangan doang kok. Oh, oke, siap. Kasih Kan Bu. nggak kangen juga. Terus tapi tergantung dosen ya. Jangan nanti dibandingin. Bu kok sama dia nggak ketemu-ketemu, Bu nggak apa-apa gitu. BTW, saya mengingatkan kembali. Dosen mempunyai tanggung jawab dan hak di saat yang bersamaan ketika menjadi pembimbing. Maka menurut saya tidak perlu peserta didik ketika bimbingan membawa hal-hal yang memang tidak terkait dengan materi bimbingannya. Misal, nih ada yang datang mau bimbingan sama saya, tiba-tiba bawa sertifikat rumah gitu dikasih, nggak perlu juga. Atau tiba-tiba bawa kunci mobil, Bu ini buat bawa pulang nggak boleh juga gitu ya. Jadi nggak usah bawa-bawa sesuatu menurut saya. mm-mm. Kadang-kadang yang senior-senior tuh, Bu nggak usah karena dia udah terbiasa gitu ya. Tetap aja dia bawain katanya punya toko, punya kebun buah. Punya kebun sendiri. Iya, tapi ternyata buahnya ada labelnya, subhanallah. Kayak dia punya toko buah. Tapi nggak perlu ya, jangan. Karena kalian kan sekolah, jadi nggak perlu itu. Diingetin aja. Izin Bu, izin bertanya Bu Dewi. Iya, silakan. Kebetulan kan kemarin Dokter Nova udah tanda tangan Bu dan dokternya juga udah mau bimbingan bimbingan informalnya, tapi kan judulnya belum tentu di ACC gitu Bu. Oh, kalau untuk judulnya, kan judulnya menjadi diskusi antara pembimbing dengan peserta didik. Oh, jadi bisa lanjut ya Bu kalau udah Silakan aja. ya. Mm-mm. Yang perlu kami hitung adalah jumlah bimbingan nanti. Asal dokter Novanya sudah fix jumlahnya nggak berlebih aman, harusnya udah bisa on semua. Terima kasih Bu. Udah.
Assalamualaikum, Bu Dewi. Izin bertanya, Bu. Waalaikumsalam. Ya, saya Luciana, Bu. Izin, Bu, untuk pembimbing dua di tempat saya tuh sebenarnya ada ya, Bu, ya, dokter spesialis patologi klinik. Cuman saya udah dapat ACC dari pembimbing satu, eh, dokter Nova. Cuman yang pembimbing duanya dokter SPPK saya itu tidak berkenan gitu, Bu. Jadi rencananya mau pembimbing duanya dari kampus itu bisa nggak ya, Bu? Terima kasih, Bu. Iya, gak maunya kenapa, Miss? Dibilangnya sih katanya sih sibuk katanya takutnya nanti nggak kepegang Kalau gitu. katanya kan bisa jadi enggak loh. Katanya dia cantik, Tapi, bisa jadi enggak. tapi saya udah ngomong sebelum saya bikin ini juga saya sebelum mulai kuliah juga sudah ditanyain sebenarnya sebelum ini udah ada yang kuliah juga kan di Poltekkes tahun 2021. Cuman memang dokter dokter di kita memang nggak mau buat jadi pembimbing dua gitu Bu. Jadi kejadian yang tahun kemarin terulang lagi di saya gitu Bu Dewi. Oh, kerja di mana, Miss? Eh, Kamu kerjanya di mana? yang sebelumnya RSUD Tanjung Priuk Bu Dewi izin. Oh, nggak mau dosen dokter sana nggak mau. Iya, nggak berkenan katanya Bu Dewi. Oke, kalau gitu kamu berarti pembimbing duanya minta dari sini nyari, minta Oh, kesediaan. ya, baik Bu Dewi, terima kasih. Sama-sama. Izin Bu Dewi. Iya, silakan. Bu, perkenalkan saya Muhammad Zidan. Saya yang beberapa hari yang lalu WhatsApp Bu Dewi eh, mengenai diskusi terutama yang pernah chat ke Bu Dewi, Bu. Kan karena kemarin itu nggak jadi, apakah ada titik terang selanjutnya, Bu? Izin, Bu. Subhanallah, ini aja Zoom-nya gelap banget nih teman semua. Iya, mohon maaf ya yang mau bimbingan dengan saya memang belum membuka Zoom kembali. Sabtu Minggu kemarin saya masuk gua, ya kan, istirahat gitu. eh saya belum punya waktu untuk diskusi, nanti kalau sudah ada akan saya informasikan. Ini juga sebenarnya ngambil jam ngajar. Tadi saya izin sama Bu Eva, masuknya terlambat karena harus Zoom dengan kalian dulu. Ada lagi? Nanti diinfokan ya, tapi kalau misalnya nggak sabar, kayaknya saya mau yang lain aja pindah, monggo silakan. Hak kalian untuk mencari pembimbing. Saya aman. Tapi kalau yang Oke. mau bimbingan sama saya kabarin dulu nih. Diskusi kalau memang lebih dari jumlah yang diperbolehkan untuk saya bimbing, berarti siapa yang lebih siap materinya, dia yang saya terima. Itu yang pertama. Nanti kita ada Zoom. Yang kedua, sabar-sabar. Karena waktunya tidak terlalu banyak, pekerjaannya cukup banyak. Jadi ya, paling bimbingannya nanti by WA, by Zoom. Kalau mau ketemu langsung ya berarti nunggu waktu kosong, sabar-sabar aja. Tapi kalau tipenya kayak saya nggak sabaran Bu, mending cari pembimbing lain. Tapi insya Allah saya sadar kapan peserta didik harus diujikan. Gitu. Tapi ada mana yang harus lebih didahulukan, prioritas. Pekerjaan harus saya pikirkan mana yang prioritas. Lanjut, ada lagi pertanyaan lain? Cukup? Kalau cukup, Alhamdulillah semoga bisa diterima dengan baik. Semoga kelas ini masuk 80, lulusnya 2025 di periode yang sama, jumlahnya 80. Sehat-sehat semuanya, saling mengingatkan, saling mendukung satu sama lain, karena kita ada di perahu yang sama. We are on the same boat, jadi tujuan kita insya Allah sama. Maka ketika ada peserta didik yang tujuannya sudah mulai berbeda, mungkin bisa berdiskusi dengan saya. Jadi kita bisa saling menghargai pilihan kita masing-masing, tapi mohon berkomunikasi. Kalau ada kendala di kantor terkait dengan pembelajaran ataupun di rumah, boleh berdiskusi dengan dosen TA, boleh juga directly dengan saya. Semoga kita bisa mencari jalan yang terbaik agar semua peserta didik
bisa sampai pada titik yang seharusnya di waktu yang seharusnya. Saya rasa cukup demikian. Ketua kelas saya tunggu update-nya untuk beberapa hal. Berarti saya nanti bisa ke Singgih karena yang mulai berkomunikasi adalah Singgih. Walaupun tadi Pak Andi juga dinyatakan sebagai ketua kelas. Sukses untuk semuanya. Saya sudahkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Bu Terima Dewi. kasih Bu Dewi, Saya Bu Olivia. Budi. Ya, terima kasih Bu Dewi. Bu, terima kasih.